Perkenalkan, nama saya Juninda Ezrada Cahya Artini dari kelas 12 TKJ 1. Untuk video ini saya akan membahas tentang pengujian produk. Soal yang pertama, menurut ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja? Berilah penjelasannya. ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas atau quality planning, pengendalian kualitas atau quality control, jaminan kualitas atau quality assurance, dan peningkatan kualitas atau quality improvement. Dari definisi tentang manajemen kualitas tersebut, ISO 8402 juga mengemukakan beberapa definisi tentang perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penerapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Yang keempat, peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Soal yang kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah secara umum fungsi dari controlling antara lain menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Soal yang ketiga, apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Jika konsumen sudah melihat bahwa SOP perusahaan A sudah baik, maka konsumen tidak akan ragu untuk mengunjungi cabang perusahaan A yang berada di kota lain. Dengan ekspektasi bahwa sekalipun hanya sebuah kantor cabang, namun mereka memiliki SOP yang sama dengan pusat, maka hasil yang konsumen rasakan pada cabang akan sama dengan yang dirasakan pada pusat. Itulah mengapa SOP adalah hal yang sangat penting diterapkan pada perusahaan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan kepercayaan konsumen ketika akan membuka cabang baru. Soal yang keempat, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Setiap organisasi memiliki target terbaik yang harus diraih disesuaikan dengan misi, visi, serta karakter budaya organisasi bisnis. SOP akan membumikan ke semua hal tersebut menjadi sebuah panduan realistis menuju tercapainya target. Bayangkan seandainya sebuah bisnis tak memiliki cara baku mencapai target, setiap orang, setiap seksi, bahkan setiap departemen akan mempunyai bermacam cara untuk meraih target. Akhirnya, betapa buruk dampaknya bagi bisnis kita. SOP akan menyelesaikan semua perbedaan dengan memberikan solusi tunggal cara mencapai target. Keseragaman akan mengakselerasi pencapaian target dengan fokus hanya satu cara dan hanya satu kerja. Soal yang kelima, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya?
Keuntungan adanya SOP dalam bisnisnya adalah SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan, dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Yang kedua, dapat diimplementasikan, juga dikembangkan kapan saja menurut tuntutan pertumbuhan perusahaan dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Yang keempat, image dari perusahaan tersebut di mata karyawan dan klien akan lebih baik juga terhormat. Akan tetapi, jika perusahaan tidak memiliki atau menyusun SOP kerja, maka kegiatan yang ada pun akan tidak berjalan lancar. Pasti ada kegiatan yang kurang efektif atau dapat dikatakan menjadi berantakan.